Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal food estate Prabowo yang diklaim berhasil Gibran, dibantah oleh pengamat. Kira-kira bagaimana ya tanggapan kocak para netizen soal ini? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Debat cawapres kali ini menurut aku sungguh menarik ya daripada debat cawapres yang pertama, karena sekarang sudah lebih better untuk peraturannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu statement yang membuat saya itu tertarik untuk membahasnya, yaitu statement dari kubu 02, Cawapres 02, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang ketika ditanyain, yang ketika berstatement itu tentang food estate yang berhasil, beliau mengatakan, Pak Mahfud jangan menakut-nakuti rakyat dengan statement food estate gagal, mangkrak. Tapi sorry nih Mas, menurut saya pribadi sebagai rakyat, memang food estate di Gunung Mas, ini tepatnya nih Mas, saya kasih tahu, TWI Baru Gunung Mas Kalimantan Tengah, karena kebetulan saya beberapa bulan yang lalu sempat ke sana dan saya melihat 600 hektar tanah di sana sudah dibabat habis, gundul, tiada sisa, tiada nampaknya sama sekali. Itu tidak ada hasil apa-apa. Dan di sana itu ditanamnya singkong Mas, singkong. Terus kenapa sekarang yang tumbuhnya itu jagung? Itu jadi pertanyaan besar loh Mas. Untuk membabat itu habis, untuk menanam itu singkong, itu tuh butuh dana yang gak sedikit. Itu butuh dana yang sangat banyak. Dan belum lagi banyak rakyat yang dirugikan, banyak warga di sana yang dirugikan. Contohnya mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka ketika musim hujan harus sekarang banjir. Kayak gitu Mas. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa yang ditanam singkong sekarang tumbuhnya jagung? Di polybag pula. Gimana? Apa gak petani menangis? Jagung itu adalah tanaman yang paling mudah. Paling mudah Mas. Sekarang ditanam di polybag. Kira-kira apa yang salah? Jadi jangan membohongi rakyat dong Mas. Bilang kalau food estate di sana berhasil. Berhasil dari mana? Jangan gitu Mas. Memang program food estate yang di Gunung Mas itu dianugerahkan, bukan dianugerahkan, diamanatkan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau memang gagal ya ngomong gagal aja, gitu loh. Nggak usah pura-pura, nggak usah ngebohongin publik gitu loh Mas. Belum lagi nih kalau masyarakat tahu nih PT yang membawahi proyek food estate. Coba deh kalau masyarakat kepo, cek aja di situ. Struktur yang ada di dalam PT yang memegang proyek food estate TWI Baru Gunung Mas Kalimantan Tengah. Nih, dicek biar masyarakat tahu. Googling mulai sekarang, dicari PT apa, di dalamnya ada siapa. Semoga rakyat nggak shock ya. Memang sebelumnya dalam debat Cawapres keempat kemarin, Gibran menanggapi berbagai kritik Mahfud MD terhadap program food estate alias lumbung pangan yang gagal. Gibran mengklaim bahwa program food estate yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil panen. Gibran mencontohkan salah satu program lumbung pangan yang berhasil itu berada di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sementara itu, cawapres lain yakni Cak Imin dan Mahfud MD kompak menyatakan bahwa food estate dianggap gagal dan merugikan negara. Menurut Guru Besar IPB Profesor Dwi Andreas Santoso menepis klaim Gibran yang menyebut proyek food estate telah berhasil. Yang ada
kata dia program ini gagal total alias gatot. Dwi menjelaskan proyek food estate jadi wacana lama sejak tahun 1996. Pelaksanaannya juga angin-anginan alias sempat dihentikan kemudian dibuka lagi ketika rezim berganti, termasuk di era Presiden Jokowi ini. Kenapa gagal? Karena program ini melanggar kaidah-kaidah ilmiah dan akademis, ungkapnya. Dirinya menjabarkan ada 4 pilar kaidah ilmiah yang harus dipenuhi untuk pengembangan food estate. Yang pertama adalah kelayaan tanah dan agroklimat. Pilar kedua adalah kelayaan infrastruktur yang terdiri dari jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Kemudian, pilar ketiga adalah aspek budidaya dan teknologi yang menyangkut varietas bibit unggul dan teknologi pertanian. Dan pilar yang keempat adalah sosial dan ekonomi. Dari seluruh pilar ini, kata Dwi, semuanya tidak ada yang memenuhi. Tetapi proyek ini tetap dilanjutkan. Saya tidak ingin terjebak dalam politis, jadi saya sampaikan apa adanya. Karena kebetulan saya terlibat dalam proyek ini, ungkap Dwi. Seorang petani, jengkel kali pun Anda memperalat kami petani. Anda mengatakan bertanya kepada petani, biasa itu mengalami kegagalan 3 kali, 2 kali, 3 kali. Gagal apa? Kalian tinggal enak kok, tinggal pilih tanah. Anak seorang presiden tinggal pilih tanah, mau ditanah memang kalian itu hanya memikirkan anggaran. Ini bibit jagungnya, ini bibit jagungnya, tinggal lempar. Inilah apanya ini hasilnya lebih 2 meter. Bicara memang masalah ubi ataupun singkong, ini batangnya ini dilempar ke sana itu tumbuh itu gak ada itu gagal. Kalau hanya sekedar nanam ubi ataupun jagung, gak ada gagal. Belum kalian disuruh menanam tanaman muda seperti itu, kol ataupun tomat. Di mana ada sejarahnya itu gagal nanam ubi sama jagung? Gak ada itu. Gak benar itu. Katanya bergelar tamatan luar negeri. Katanya Menteri Pertahanan. Nanam ubi aja gagal, gak tahu. Malah bawa-bawa narasi nakut-nakutin. Kami nggak ada nakut-nakutin. Yang jelasnya kalian itu loh, menghabis-habiskan uang rakyat sesuka hati kalian. Biaya triliunan gagal. Nanam ubi dan nanam jagung masih kata membawa-bawa memperalat kami petani. Petani mana? Katanya sama petani itu nggak ada itu kalau cuma nanam ubi sama jagung gagal. Nggak ada itu. Petani Longor itu yang mengatakan gagal itu nanam ubi sama jagung, nggak ada itu, bohong itu. Nanam ubi aja sama jagung kok gagal. Ini nah itu tuh. Kalian tinggal minta aja loh, tinggal minta anggaran aja loh. Kurang pupuk pasti ada, kurang uang pasti ada. Tanah yang mana kalian suka mau kalian tanamin pasti ada. Malah bilang gagal-gagal. Katanya tamatan luar negeri. Apa prestasi Prabowo? Sebutkan satu saja. Oke. Cuma Pak Prabowo yang pantas diberikan penghargaan atau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Teknologi apa? Teknologi tanam singkong tumbuh jagung. Dan ini ya, teknologi ini emang benar-benar harus dirahasiakan, karena kalau sampai tersebar ke negara luar sangat bahaya, akan dicontoh itu. Jangankan negara lain ya, rakyat sendiri aja nggak dikasih tahu loh. Ini contohnya ini ya. Ini udah tak coba ini ya, ini nanam singkong ini. Tumbuhnya singkong juga ini. Sampai sekarang misterinya belum terpecahkan ini. Sampai sini paham kan kehebatan Pak Prabowo? Halo Pak Bowo. Selamat pagi Pak Bowo. Selamat hari Minggu. Semoga sukses dan sehat. Begini Pak Bowo cara nanam singkong Pak Bowo. Ini singkong
batang singkong. Cuma digini-gini kan Pak Bowo. Hidup. Nggak harus ngabisin dana triliunan. Dan hasilnya Pak Bowo, ini 3 bulan yang lalu tak tanam di pinggir rumah. Hasilnya, nggak harus ngabisin dana triliunan, nanam singkong. Ya, nanam singkong aja gagal kok, mau nyapres. Oke, salam akal sehat dan akal waras. Mbak ilmuwan dunia pada geleng-geleng kepala karena Pak Prabowo nanam singkong tumbuhnya jagung. Indonesia kita tanah subur ya. Ditanduri apa itu tukul. Macam mana kur singkong. Singkong ku paling enak batange kae diceklek, wis ora usah nganggo apa ya, ora usah nganggo motek, ora usah nganggo cangkul. Nganggo dengkul kuwi lho, tatapno karo dengkulmu ngono kuwi mari ngono ceklek. Mari ngono kowe duwe tangan iki ya, 5 jari iki keruken tanah ki mau encepno, maringno ideken pinggir-pinggire iki tukul singkonge. Gak usah kok rabuk. Lah mari ngono uyuwana. Nah, uyuwana tambah lemu kuwi mau singkong ki mau sawi kuwi mau. Masih to sing nguyuhe iki mau ngombe asam sulfat, ora kira mati singkong kuwi mau. Panggah subur tambah tukul. Mari ngono tukul sak jaran-jaran. Pak Ndul, Ya Mas. apa bedanya real estate dan food estate, Pak? Kalau real estate itu menanam uang tumbuh gedung. Kalau Food United States itu menanam singkong di tanah, tumbuh jagung di polybag. Kalau suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka akan Bu Wawin panen apa? Pak Mamang, ini panen singkong. Apa itu? Singkong sama jagung. Nanamnya singkong. Lah kok sekarang panennya jagung? Ini namanya hilirisasi estate yang kayak gini. Oh, besok lagi Bu Wawin nanamnya kelapa, pisang, sama singkong. Terus ini apa? Olak mangkrak. LHO LAWONG kok KOK yo ye Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.